Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tuhan, kita bersama-sama bersyukur pada hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak berdiri. Pujian.
supaya mereka bisa kembali lagi Tuhan memuji memuliakan nama-Mu ya Bapak. Kami yang telah berpuasa Tuhan
Mulutku memuji Kamu terlalu
nggak tentang Yesus, bukan tentang fisik kalian. Kalian punya Tuhan, oh mati, betul? Enggak? Oh Tuhan kalian manusia, ada yang ngomong gitu nggak? Banyak. Rizka, kalian apa bingung? Baju putih. Baju putih. Rizka mau kerja mau. Ya. Nah, kematiannya pun jadi pertanyaan buat kalian, harus bisa jawab. Mumpung kalian masih remaja, kita sama-sama belajar. Kenapa Tuhan Yesus mati? Ada yang tahu? Alasannya, selain paling gampang menebus dosa, kalian harus bisa berargumen, tapi bukan apa ya namanya, kalian tuh bukan nanti kalau ditanya kenapa Tuhan bisa mati, loh Tuhan kok bisa mati, ya bingung kan jawabannya. Untuk apa Tuhan kalian mati? Yang paling gampang, Tuhan kami mati memang, tapi Tuhan siapa yang bisa bangkit sendiri? Ada? Kira-kira? Ada? Manusia yang bisa bangkit sendiri dari kematian, kecuali Tuhan Yesus. Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa bangkit dari kematiannya. Ya. Itu semuanya hanya Tuhan Yesus yang bisa. Nah, jika Yesus adalah Allah, mengapa dia mati? Jika Yesus adalah Allah, mengapa harus disalib? Jika Yesus adalah Allah, mengapa menjadi manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini yang sering nanti apalagi kalian naik ke SMA pasti akan semakin banyak. Ya. Arti dari kematian Yesus Kristus itu pertama untuk perdamaian. Bukan perdamaian antar perang, antar bangsa, bukan. Perdamaian antar umat manusia kita, ya, dengan Tuhan. Karena kenapa? Kalau waktu dulu, ya, waktu Adam dan Hawa diciptakan, ya, Tuhan, ingat gak cerita sekolah minggu kalian di Taman Eden? Adam itu dekat gak sama Tuhan? Dekat. Bisa gak dia bicara langsung dengan Tuhan? Bisa. Ya. Sekarang kita bisa gak bicara langsung dengan Tuhan? Hah? Gak bisa. Gak bisa. Kita bisa pun harus melalui proses yang sangat jauh. Tidak ujuk-ujuk dengan gampangnya kita bisa bicara dengan Tuhan. Ya, seperti saya bicara dengan Adel. Del. Kemarin kemana Del? Oh saya lihat kamu ke arah sana. Itu dengan mudahnya. Nah, tapi karena dengan adanya dosa, manusia itu jadi terpisah. Ya. Makanya kematian Tuhan Yesus untuk apa? Yang pertama untuk pendamaian manusia dengan Tuhan. Ya. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, karena semua orang telah berdosa, maka Allah harus memperbaiki hubungan itu. Ya, memperbaiki apa yang telah Allah mau di awal penciptaan dunia. Ya, tapi karena manusia memilih dosa dan itu membuat jarak pemisah. Di perjanjian lama, bait Allah itu ada terpisah. Ada yang tahu? Wah, ini masuk ujian SMA nih, apa SMP?
Bait Allah isinya apa aja? Ada yang tahu? Ada yang tahu, ada yang pasti. Nah, itu udah sering loh. Ada apa aja? Searching coba, biar HP kalian dipakai bukan buat PK aja atau lihat TikTok. Coba, bait Allah buat apa? Ada berapa bagian? Biar mata kalian bisa baca, bisa lihat. Ya. Di perjanjian lama itu ada pembatas antara Tuhan dengan manusia. Ketemu? Bait Allah terdiri dari apa aja? Biar sama-sama tahu. Kalau megang handphonenya kan jadi tahu. Nggak ketemu kan nyari bait Allah, coba nyari min langsung jatuh. Ada 3 apa aja? Yang keras. Ini dari Google ya? Iya memang, itu semua dari mana? Kalian maksudnya. Kalau Google. Baik kalau di Yerusalem, baik kalau Isi dari bait Allah bukan tempatnya, bukan jadi para tasawuf, bukan. Bait Allah itu isinya ada apa aja? baik Allah yang dibangun oleh Salomo. Isinya cuma Kasih Om. ada yang tahu kasih sisi kanan salah. Harus sudah. Tadi saya kasih mainan kalau-kalokan. Aduh, ini paling gampang banget. Buka ala Google-nya. Bu, ayo dong, di perjanjian lama bait Allah itu ada apa aja? Rabotan. Nah, botak. Rabotan, aksesoris. Ini memang ada perabotan. Isinya itu dibagi 3 ruangan. Oh, ruangan suci. Nah, Ruangan suci. Ruangan suci. ruang mahal dari awal. Ruang apa? Pelataran. Pelataran atau halaman. Biasanya di situ umat manusia bawa hewan. Ya, hewannya di situ kumpul dulu tuh. Dipilih-pilih, tidak boleh ada yang bopeng, jerawatan, apalagi buntung, nggak boleh. Benar-benar harus terbagus, terbaik. Nah, dari pelataran terus apa lagi? Nggak tahu Remi. Hah? Ruang mahal. Ruang kudus, ruang maha suci. Ruang Maha suci. kudus. Oh, Ya, ruang kudus itu ya isinya bisa imam-imam pada masuk. Dan yang maha kudus, ya. Nah di situ ada tabir yang memisahkan. Tidak ada satu orang pun, ya, kecuali imam besar, dan itu pun hanya 1 tahun sekali. Dan kalau itu tidak berkenan, imam itu akan meninggal di dalam. Ayo, nggak sembarangan menghadap Tuhan Yesus. Kita itu enak sekarang ngadep Tuhan Yesus apa? Cuma masuk ke kamar, kunci kamarnya, berdoa, langsung, Bapak, selamat malam, apa kabarmu? Aku baik-baik saja. Cuma ngomong gitu aja, susah kok. Masih mending baca TikTok, masih mending baca HP, apalagi mabar ya selalu. Kalau itu kita ada pemisah untuk kita menghadap Tuhan dan orang-orang pilihan. Iya. Makanya, ya, boleh untuk kalian buka di Ibrani 10 ayat 19. Ya, di HP aja kalian masing-masing. Terus tadi ya Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Boleh dibaca nanti ya. Nah, kita buka Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2.
Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Yuk baca yuk. Yuk. Tetapi Yang membedakan bisa antara kamu dan Allah. Dan yang dia menyembunyikan kepada kamu, sehingga dia tidak mendengar segala sama. kita masih berdosa. Supaya kita bisa datang kepada Tuhan, kita minta ampun. Jangan lakukan kejahatan loh, sehingga Ia tidak mendengar. Kalian mau berseru minta pinter, kalian mau berseru minta sehat, kalau kalian yang tetap biasa melakukan kejahatan, nah, Tuhan tidak mau mendengar. Tapi dosa itu merusak hubungan Allah dan manusia. Nah, kabar baiknya nanti kita tanggal 18 nanti kita akan memperingati melalui kematian Yesus kita diperdamaikan dengan Allah. Markus 15 ayat 38. Markus 15 ayat 38. Dan Markus 38. Markus 15. Markus 15 ayat 38 deh. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Itu gara-gara kematian Tuhan Yesus. Baru itu kebuka loh. Harus Tuhan Yesus yang meninggoy. Kenapa Tuhan Yesus ditulisnya banyaknya gak ada? Meninggalnya Tuhan Yesus gak ada tema. Ya benar. Coba kalian pernah berpikir dari sekarang ada tulisan kayak tema-tema Paskah atau meninggal Tuhan Yesus temanya itu? Karena meninggalnya Tuhan Yesus gak ada. Banyaknya itu kematian Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kematian. Tapi kalau kita baca di rumah duka, ada tulisan telah meninggal, gak ada? Telah mati, gak ada kan? Rata-rata meninggal. Nah, kenapa Tuhan Yesus sampai ditulisnya kematian? Apa yang saya dapat? Karena kematiannya itu, lebih-lebih bukan hanya, kalau bisa diceritakan susah sekali. Penderitaannya sangat-sangat, kalian sekarang enak ditebus dosa kalian. Angkat dulu. Ya, kembali lagi ke saya. Yang kedua, yang pertama kali kematian Tuhan Yesus untuk mendamaikan. Yang kedua untuk menebus. Kalau nebus itu berarti apa tuh? Ada yang tahu nggak? Baby, kalau nebus itu apa? Nah, itu soalnya dari komputer. Kalau nebus itu apa? Saya biarin tadi live juga, biarin kalian kedengeran. Kalau nebus, masa bahasa nebus ada yang kalian tahu? Bener-bener yang di TikTok itu bener. Nanti dikasih pertanyaan matematika sama Excel, nggak ada yang bisa jawab. Saya ini nggak bisa jawab pertanyaannya oleh Excel. Ayo. Di TikTok di mana tuh saya lihat anak SMA apa tuh perkalian nggak ada yang bisa jawab. 9 pun nggak bisa jawab. Karena apa? Hidupnya di bagoge. Nggak di ini. Semua ditanya di bagoge. Sibuk dengan handphonemu, sibuk dengan tabletmu. Nggak caranya berpikirnya gimana, diapalin, ya kan?
Kok jadi baru lihat saya semua tadi sibuk masing-masing. Nggak apa-apa, saya bebas. Teman-teman mau mendengarkan boleh, nggak mendengarkan boleh. Karena saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat untuk teman-teman. Ya, supaya teman-teman nanti yang SMP jadi SMA, yang SMA jadi kuliah, kalian punya bekal, kalian punya iman. Keluar dari Baudis ini bukan semakin lebih baik. Di kota besar, kalau kalian dipercaya sekolah di kota besar, kuliah di kota besar, akan semakin rumit. TV aja udah tahu. Nah, akan semakin rumit pergaulan-pergaulan itu. Tanya Adel yang udah pernah di kota. Adel dikengkang sama maminya, ya kan? Ya, dikengkang tahu nggak? Iya. Kalau nggak dikengkang, Adel udah ke itu Korea kan? Cina. Ya, kematian Tuhan Yesus yang kedua untuk menebus. Ada yang tahu arti kata menebus? Harus tanya ke Google lagi. Itu sebenarnya bahasa-bahasa biasa. Menebus itu apa? Jadi apa tuh? Membayar kembali. Membayar. Kalau membayar pakai ini nggak terima. Membeli kembali, benar? Ya, kalau di pasar itu yang di dekat mana? Bukan pasar ya. PJB itu ada tulisan apa? Penggadaian, menggadaikan. Kita ini hidup kita itu digadaikan oleh dosa. Nah, karena kematian Tuhan Yesus itu kita ini terus dibeli kembali. Sebenarnya wah udah luar biasa. Gak ada gambaran yang seperti itu. Kita dikasih karunia untuk selamat, hidup kekal, bukan masalah untuk kita akhir zaman aja nanti, tapi nanti bersama dengan Tuhan. Tuhan itu banyak janji-janji untuk kita, tapi kita harus melalui proses. Kalian masih SMP, SMA, prosesnya apa? Menjadi anak seperti apa? Harusnya bagaimana? Ya. Kita enak mungkin di sini gara-gara KDM. Jadi saya nonton bagaimana anak-anak seusia kalian harus bekerja. Ya, kenapa? Karena mama papanya cerai, karena mama papanya miskin. Kalian masih cuma disuruh sekolah, ya kan enak masih, nggak harus bersyukurlah bahwa Tuhan itu baik, ngasih posisi. Mungkin buat kalian, kok karena saya lebih nyaman ya, lebih enak ya, ya saudara, ya nggak saudara. Kita ini ditebus dari dosa yang telah mengakar dalam kehidupan kita. Ya, Roma 6 ayat 23. Ini harusnya kita ini binasa. Ya, Roma. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Coba kalau punya kuota nonton film Tuhan Yesus The Passion yang pertama. Kalau nggak nangis kalian berarti nggak sayang sama Yesus. Ya, itu menggambarkannya aja seperti itu. Ya, bahkan pemainnya aja sampai stres, ya, menghadapi adegan-adegan bagaimana waktu Yesus melakukannya, menghadapinya. Ya, mau dibikin sequelnya yang kedua atau ceritanya apa nih? Berkelanjutan tentang Yesus yang 40 hari atau apa? Ya, sudah ada trailernya. Di mana mereka itu menyiksa Yesus, di mana mereka itu mengolok-olok Yesus. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Ciptaannya itu nggak mau binasa. Ciptaannya itu nggak mau
kalian kita ini semua itu masuk neraka, kebawa oleh iblis. Ya. Dia mau menebus dengan kematiannya. Nah, kalau nggak punya misi-misi itu buat apa? Ya. Mau air biasa aja sama Tuhan jadi air anggur kok. Ya, badai yang begitu gede, ya, bisa Tuhan redakan kok. Ya, gampang apa? Ya, cuma orang nyiksa itu sama Tuhan, semua orang. Tapi Tuhan nggak mau karena Dia punya beban, punya misi-misi untuk menyelamatkan kita. Jangan supaya kita masuk dalam maut. Mulai dari sekarang kita anak-anak muda, ayo lebih setia lagi sama Tuhan, lebih lagi dekat sama Tuhan. Ya nggak saya suruh kalian harus doa terus, ya nggak pernah bekerja, nggak pernah belajar, enggak. Tapi lebih lagi kemarin saya dapat shock. Kalau berdoa itu bukan karena untuk mendapat berkat, tapi karena apa? Karena kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Ya. Karena apa? Karena kita pasti akan kangen sama Tuhan. Ya. Kayak saya sama istri saya. Ya. Kalau saya nggak dekat sama istri saya nggak akan ngobrol sama istri saya. Di rumah diem-dieman aja. Kalau Levi sama mamanya bisa diem-dieman aja. Tapi kalau sama nanti pasangannya sama suami, pasti dia akan ngobrol bersama. Karena apa? Karena ada keintiman, kedekatan. Kalau sama mamanya pasti disuruh terus nyuci. Harusnya dekat ya, harusnya dekat. Nggak boleh dekat. Harus kita dekat sama orang tua. Dampak dari perdamaian dan penebusan yang Yesus lakukan. Yang pertama, kita ini dapat jaminan ya, kehidupan kekal. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, ya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau kalau mau hidup kekal, ya, yaitu bahwa mereka yang mengenal. Kalian sudah sampai berapa persen kenal sama Tuhan Yesus? Ya, kalian sudah berapa tingkat mengenal Tuhan Yesus? Daripada fans kalian miming Xiaomi, Nyinying. Ya, kita punya yang nyinying kan, nyinying. Ikan cupang nyinying kan? Ikan cupang kita namanya nyinying dari bunyi. Itu apa suara itu kalah sama kita duluan. Inilah hidup yang kekal, mengenal dengan Tuhan. Itu ada jaminan kita hidup kekal. Hidup kekal bukan bicara hanya mengalami dalam kematian, ya. Kita tetap mengalami kematian, ya. Bukan kekalnya kekal sampai tua kita masih hidup, bukan. Tapi nanti ada kehidupan yang lain yang Tuhan janjikan. Di Alkitab itu tercatat, ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Terus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun enak toh, enak banget toh.
yang bagus. Hah? Somang. Nanti saya balik lagi, kamu ikut kita ke sana ya. Kita punya bangunan yang bagus, rumah yang bagus. Misalkan seperti itu, enak banget hidup bersama dengan Tuhan. Tapi itu harus melalui proses. Prosesnya itu kita harus setia, prosesnya itu kita harus taat. Ya. Yang kedua, kita memperoleh kebebasan atau kemerdekaan. Ya. Bebasnya ini bukan bebas berbuat dosa, tapi bebasnya itu kita lepas dari dosa. Dosa-dosa yang lama yang sudah diwariskan itu sudah ditebus oleh Tuhan. Jangan kita buat dosa baru. Ya. Dari 10 hukum yang ada aja itu janganlah kita buat itu. Jangan ada hal lain ya, daripada aku. Ini saya pakai bahasa saya aja ya. Ada kalian punya hal lain selain Tuhan Yesus? Ada nggak? Ada dong. Oh, kamu ngaku. Berapa jam di HP? Cara Tuhan Yesus berapa? Jangan bohong. Ya, nggak apa-apa HP itu. Kita ini berpacu dengan Mami Jen sama saya itu berpacu. Mami Jen di belakang khotbah, saya di sini dugem. Lagu dangdut lah, lagu Kristen apalah. Berpacu mendengarkan khotbah siapa aja didengarkan, yang penting jelas pendetanya. Ya, jangan pendeta yang sesat. Kalian ada pelajaran juga. Ya. Kita harus ambil yang baik, yang buruk kita buang. Nah, jangan ada hal lain, itu aja untuk Tuhan. Ya, untuk manusia jangan berbohong. Ya. Menghormati orang tua. Ada masih melawan den. Ya. Kita ini sudah memperoleh kemerdekaan dari dosa-dosa yang mana upahnya itu maut. Ya. Mautnya itu benar-benar kita nggak akan kalau diceritakan nanti saja. Galatia 2 ayat 20. Nah, kalau kita sudah dimerdekakan, apa yang kita harus lakukan? Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kita ini sudah dimerdekakan, sudah ditebus, sudah diberikan perdamaian, ya. Nah, hidup kita itu sudah saja dibelenggu oleh, kalau zaman dulu saya remaja ke kuliah itu ada gambarnya. Jadi iblisnya itu pakai rantai. Jadi iblisnya di depan bawa tongkat itu, saya ingat banget. Nah, kitanya manusia di belakangnya. Sini ada rantai. Tulisannya bulat itu pakai balon-balon, tulisannya dosa. Nanti dalam buku banyak bohong, suka mencuri, suka sirik, suka apa. Kitanya kayak belum itu. Tidak bisa merdeka. Nah, tapi kalau namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yuk teman-teman remaja belajar ada Kristus di dalam kita. Belajar tidak untuk membantah kepada orang tua. Belajar nurut kepada orang tua, kecuali orang tua melarang ke gereja, itu boleh kalian berantem. Ya, Ma, ada ibadah. Ma, ada latihan. Mama boleh cek mama ini sok. Saya nggak bohong, habis pulang dari ya, kalian pulang. Jangan alasan main lagi. Jadi gereja saya dipakai beralasan. Kalau dulu ada di rumah, sekarang apa ya? Bagaimana? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak
Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, hidup kita penuh dengan iman. Ya, betul. Saya keingat cuma saya lupa ingat. Saya searching dulu ya. Tapi lupa banget, tapi ingat kira-kira. Mungkin teman-teman juga pernah tahu. Yesaya 40 ayat 22. Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Sampai di situ aja. Ya. Dia ini siapa? Tuhan Yesus. Yang bertata di atas. Kalian tahu maksud saya apa? Ini Yesaya loh yang berkata-kata. Dan pada waktu itu belum ada namanya astronom, astronomi, astronom, pelajaran tentang antariksa yang menyatakan bahwa bumi itu tapi baru ribuan tahun baru ketahuan bumi itu iman Yesaya. Ya, bisa ngomong sama dia yang bertata di atas bulatan bumi loh. Teman-teman juga pasti punya iman, ya. Kalau kalian dekat sama Tuhan, bukan dekat sama handphone, ya. Mulai punya jam doa masing-masing. Jangan sibuk dengan handphone. Tuhan Yesus sudah mati. Kalian memperingati Tuhan Yesus mengerti memperingati kematian Tuhan Yesus. Mulai kapan? SD? SMP? SMP sekarang ya, yang sisi kiri SMP, sisi kanan SMP. Aku pas banget. Ya itu SLB. Sekolah luar besar. Besar-besar kabeh. Berapa tahun kalian memperingati Tuhan Yesus? Ya, tapi kita masih berbuat dosa. Harusnya dengan peringatan ini kita bukan hanya pikirannya telur Paskah, pikirannya nomor, tapi berpikirlah bagaimana waktu Tuhan Yesus itu menghadapi segala siksaan, cambukan, hinaan, yang dimana di awal pertama kali dia datang disambut dengan begitu meriah, sampai pakaian orang ditebar di jalan yang dia lewati. Tapi kebalikannya dia pun harus berjalan dengan tertati-tati, dengan darah, dengan keringat, dengan air, segala-gala air keluar. Ya. Untuk apa? Untuk menebus kita, supaya kita tidak binasa, supaya kita semakin kuat, semakin kita tetap percaya kepada Tuhan, dan nanti waktunya dia kembali, dia mau bareng-bareng sama kita. Amin. Saya sudah memainkan musik dan simak. Kita akan naikkan pujian kita. Yang lainnya mari kita bangkit berdiri.
Glory Tuhan. Tuhan Yesus sudah naik dalam cerita. Bagaimana dengan hidup kita? Semua berjalan karena penderitaan demi penderitaan selalu yang dipikul oleh Yesus, supaya ia menjadi terang, dan terang itu digantung di tempat yang tinggi untuk menerangi bangsa-bangsa, untuk menerangi rumah tangga, untuk menerangi keluarga, untuk menerangi teman sekolah. Tanpa pengorbanan tidak ada kemuliaan. Tanpa pengorbanan tidak ada kemuliaan. Tanpa perjuangan tidak ada kemerdekaan. Tanpa jerih lelah tidak ada keberhasilan. Tanpa pertumbuhan tidak ada kedewasaan. Tanpa berbuat apa-apa kita tidak menjadi apa-apa. Dia sudah mengorbankan dirinya, melakukan banyak hal untuk menjadi contoh, supaya kita menjadi kepala dan bukan ekor, supaya kita menjadi pemimpin, supaya kita kaya. Dia yang kaya menjadikan dirinya miskin. Dia yang ada di kemuliaan, dia turunkan dirinya dalam kehinaan, bahkan dicambuk, dicaci, diludahi, ditampar, ditentang, agar supaya kita yang miskin menjadi kaya, kita yang berdosa menjadi kudus. Tapi sudah seberapa banyak hal ini kita ambil dan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Yesus, haleluya, Tuhan Yesus. Dunia ini ingin menggantikan Yesus dengan idola-idola baru, idola-idola zaman sekarang. Dunia ini menyodorkan kepada kita keinginan demi keinginan untuk menutupi kemuliaan yang besar yang sudah ia kerjakan di atas kayu salib di bukit Golgota, supaya kita kehilangan hikmat itu, supaya kita kehilangan kebenaran itu, supaya kita tidak tinggal di dalam kekudusan tetapi cemar seperti dunia ini kerjakan. Yesus, hari ini minta Roh Kudus Tuhan berikan saya untuk mencintai Yesus sampai seperti sahabat, sampai seperti seorang kekasih yang rindu dan rindu dan rindu dan rindu. Salomo menggambarkannya di Amsal, rindu haus akan Tuhan, seperti seorang kekasih. Aku membutuhkan Tuhan, sehingga pilihan untuk mengabaikan dunia ini akan mudah, dan memberikan waktu-waktumu kepada waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan, dalam pujian, dalam penyembahan, dalam firman-Nya, dalam berkata-kata. Ini aku Tuhan, anakmu Tuhan. Berkati aku Tuhan, katakan. Ini aku Tuhan Yesus. Ingat aku Tuhan. Mampukan aku Tuhan Yesus untuk rindu akan Tuhan selalu dan selalu. Sebab masa muda adalah masa yang paling indah,
di mana kita mengenal Tuhan, jatuh cinta kepada Tuhan. Yesus, naikkan pujian ini dengan suara rendah. Bagi Dia segala pujian. Ambil dari hatimu, ambil dari hatimu. Yesus Tuhan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Berikan keagungan masa mudamu, naikkan pujian ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Sapa Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia, sungguh dari dalam hatimu. Dia rindukan Yesus, Yesus, Yesus. Gali keruk dari dalam hati. Sungguh untuk Tuhan. Oh Yesus, segala pujian, hormat serta syukur. Sekali lagi bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan suara yang paling agung bagi Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal segala pujian. Aku dan angkat tanganmu, katakan bagi Dia. Angkat tanganmu. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari kita janji dengan Tuhan. Anak-anak muda, Tuhan mengasihimu, merindukan suara yang keluar dari mulutmu, dan menikmati setiap pujian yang keluar dari hatimu. Terima kasih, terima kasih. Jadikan Dia kekasih hatimu yang kau rindukan. Glory Tuhan, glory. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar
Untuk kami boleh Tuhan mengenal Engkau lebih lagi Bapa untuk masa-masa yang akan datang, dan mengerjakan lebih banyak lagi Tuhan, karena Engkau baik bagi kami dan segala perbuatan-Mu yang luar biasa ya Bapa, yang menjadikan kami bukan orang-orang yang lemah, tetapi orang-orang yang kuat. Dan penyertaan Roh Kudus menguatkan kami, memampukan kami Tuhan untuk melompat lebih tinggi, untuk mencari kemuliaan demi kemuliaan yang Kau sediakan, untuk kami tidak tinggal diam dan tidak berdiam di dalam waktu-waktu kami. Kami akan rebut waktu-waktu kami Tuhan di masa lalu yang direbut, yang dilalaikan oleh iblis dalam kehidupan kami. Kami mau ambil, kami mau rebut semua, kami mau lakukan 2 kali 3 kali lebih cepat dari hari ini Tuhan. Karena pengenalan akan Kristus kami kerjakan semuanya itu. Dan untuk gereja Tuhan kami mau berdiri, menjadi tongkat, menjadi support, menjadi Tuhan donatur, menjadi Tuhan orang-orang sukses di dalam gereja. Karena kami adalah kekasih-kekasih-Mu dan anak-anak-Mu Tuhan. Kami klaim semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bukan lagi orang-orang yang bodoh dan dibodohi oleh masa-masa ini Tuhan, tetapi kami adalah seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang menikmati waktu-waktunya Tuhan dengan pelipat gandaan Tuhan, berkat-berkat kekayaan, kelimpahan dan segala waktu yang diperpanjang oleh Tuhan. Karena kami sadar Tuhan memberikan semuanya itu dalam anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan. Engkau pakai Tuhan dengan luar biasa Tuhan untuk masa waktu ke depan Tuhan Yesus, dan lebih banyak lagi Engkau kerjakan atas kehidupannya Bapa. Terima kasih. Angkat hatimu di dalam Tuhan. Terima doa berkat. Tadakan tanganmu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah Engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus